Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang memberkati dan menuntun kehidupan kami senantiasa, menjaga dan melindungi kami hingga saat ini Tuhan. Kami masih diberikan kehidupan dan kesehatan yang baik. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, ajar kami, pimpin kami Tuhan tentang firman Tuhan hari ini. Biar kami mengerti dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku, di dalam kita menjalani kehidupan ini, pasti setiap kita memerlukan pemulihan dari Tuhan dalam area-area yang berbeda. Ada yang rindu dipulihkan keluarganya, kesehatannya, ekonominya, usahanya, dan sebagainya. Satu hal yang bisa kita pelajari hari ini adalah bahwa doa merupakan jalan yang terbaik diberikan oleh Tuhan untuk mendatangkan pemulihan bagi kehidupan kita. Bacaan firman Tuhan hari ini merupakan sebuah doa pemulihan yang secara langsung disampaikan oleh Tuhan kepada Salomo. Setidaknya kita belajar 3 hal mengenai doa yang membawa pemulihan dalam hidup kita. Pertama, doa yang disertai dengan sikap merendahkan diri. Salomo adalah raja paling berhikmat di muka bumi ini, tetapi melalui doa itu Salomo dan umatnya diajar untuk merendahkan diri, bahwa umatnya yang berdoa dengan merendahkan dirilah yang akan dijawab. Doa yang dinaikkan atas kesadaran bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa dan bahwa kita bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan. Kedua, doa yang mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan adalah sikap bagaimana kita berusaha untuk bertemu dengan Tuhan. Bagaimana kita menyiapkan hati dan pikiran untuk bertemu dengannya, memberi waktu untuk Tuhan dengan khusus, dan bagaimana kita memberi kesempatan dan menunggu Tuhan berbicara untuk menyatakan apa yang Ia kehendaki bagi kita. Ketiga, doa yang disertai dengan pertobatan, yaitu sikap berbalik dari jalan hidup yang salah kepada jalan Tuhan yang benar. Tuhan kita adalah kudus sehingga secara hakikatnya Ia membenci dosa, karena kita harus memiliki kehidupan yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ketika Ia datang berseru dengan kesungguhan hati dan sikap yang benar di mata Tuhan, maka Ia akan mendengar kita. Sudahkah ketiga hal ini mencirikan doa-doa kita? Mari saudaraku selalu rendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan, agar setiap permohonan doa kita didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan pada waktu Tuhan yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, terima kasih Bapa untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa ketika kami sadar akan kelemahan kami, keterbatasan kami, dan keberdosaan kami selama ini, dan kami mau berbalik kepada jalan Tuhan, Tuhan mendengar dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami bahwa hendaknya kami selalu berserah penuh pada Tuhan, mengingat siapa diri kami dan kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Bapa, tanamkan dalam diri kami kuasa Roh Kudus Tuhan, memampukan kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya hidup kami lebih baik dari hari ke hari di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan terus bawa ke dalam pemulihan yang lebih baik. Setiap rakyat Tuhan boleh memiliki kembali penghasilan, dapat bekerja kembali, dan juga Tuhan pakailah pemerintahan yang telah Tuhan tunjuk dari yang tertinggi hingga yang terendah, supaya mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Dan biarlah itu boleh berdampak kepada kesejahteraan rakyat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk dunia ini ya Tuhan. Masih begitu banyak keadaan yang tidak baik di dunia ini. Peperangan di mana-mana. Tuhan tolong pulihkan keadaan dunia ini.
Setiap pemimpin bangsa dan negara di dunia ini boleh memiliki hati yang damai, hati yang mau menciptakan perdamaian, sehingga peperangan dan perpecahan tidak ada lagi ya Tuhan, dan setiap masyarakat dan orang boleh melakukan aktivitasnya dengan tenang dan aman. Juga kami berdoa ya Tuhan, bagi keluarga kami, biarlah Tuhan yang pimpin dan keluarga kami tetap dalam lindungan Tuhan. Sertai selalu dalam aktivitas kami Tuhan, pakai kami dan keluarga kami supaya kami sanggup menyatakan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Dan dengan itu banyak orang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa biarlah terus Tuhan berkati usaha dan pekerjaan kami. Tambahkan terus Tuhan berkat rezeki dan kesehatan bagi kami, sehingga dengan berkat dari Tuhan boleh tercukupi kebutuhan kami, dan juga kami boleh berbagi untuk sesama kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ajar kami bijak mengelola berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, sepanjang kehidupan ini, hari ini kami serahkan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dan arahkan kami. Biarlah Tuhan yang sertai kami. Kemana kami harus melangkah, Tuhan yang mengarahkan kami. Ini doa dan permohonan kami Bapa, kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita menjalani hari-hari di kehidupan kita bersama dengan Dia. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.